Bab 191. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Siatong memegang kantong air panas dan bersandar di sofa, hatinya tidak mulai panik. Dia tiba-tiba merasa sedikit bingung, dan dia bersikeras begitu lama, tetapi pada akhirnya tidak ada artinya. Haruskah dia memilih untuk melepaskan, menerima persyaratannya, menikah dengan patuh, dan menjadi nenek muda keluarga Qin di dalam sangkar? Bagaimanapun, ini baik untuk semua orang. Tapi suara lain di otak, tapi memaksanya untuk menyerah saat ini. Sebelum perang dimulai, dia siap menyerahkan baju besinya dan menyerah. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Saat dia sedang bingung, bel pintu berbunyi, Siatong meletakkan kantong air panas, membungkusnya dengan spray dan pergi untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Gu Haoran di luar pintu, dia tercengang, "Mengapa kamu ada di sini?" Dia berpakaian santai hari ini. Wen Yan memberinya senyuman, "Mengapa saya tidak bisa datang?" Dengan itu, sepertinya dia takut dikurung di luar pintu, jadi dia menyelinap masuk terlebih dahulu, bersandar pada pintu di belakangnya, sambil tertawa. "Gu Haoran." Siatong menundukkan wajahnya, "Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu?" "Siatong, aku memikirkannya. Kamu boleh memilih untuk putus, tapi aku juga bisa memilih untuk menolak. Aku tidak ikut campur dalam hakmu, tapi kamu tidak boleh ingin merampas hakku." Bermain nakal, Siatong sedikit pusing dengan argumennya tentang hak dan kewajiban. Melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya, dia hanya bersandar di sofa dan terus memejamkan mata. Melihat bahwa dia jarang mengusirnya dengan tegas seperti biasanya, pria itu mulai tersenyum pahit. Lalu dia mengusapnya dan berkata, "Tong Baoer, aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini." Siatong berbalik dan mengabaikannya. Dia tidak menyerah. Dia menggerakkan tangannya di sekitar ketiak dan perutnya, memanfaatkannya dengan sembarangan. Telapak perut yang besar membuat Siatong secara refleks duduk, berbalik dan menatapnya dengan ekspresi serius. "Gu Haoran, tolong jangan lakukan ini. Kita sudah putus, tapi aku tidak berjanji." Dia membalas, "Gu Haoran, bisakah kamu berhenti bersikap nakal?" Siatong hampir tidak berdaya olehnya. "Aku selalu seperti ini," dia berkata sambil tersenyum, "apakah kamu tidak tahu yang terbaik, Tong Baoer?" "Kamu." Siatong terdiam. Laki-laki yang tidak tahu malu mengeluh tentang fakta bahwa laki-laki tidak tahu malu dan tidak terkalahkan. Dia tidak menanggapinya saat ini, sebuah tangan besar, akan memegangi dadanya. Siatong kaget dan hendak meronta, tapi tiba-tiba dia berbisik di kepalanya, "Jangan bergerak, aku sangat lelah." Suaranya sangat pelan, samar, sepertinya menekan sesuatu. Suara mengemis yang membingungkan, seolah-olah melalui penantian 1000 tahun, 100 tahun kesepian, lelah dan sedih datang ke sisinya. "Aku." Tangan Siatong di dadanya kaku, dan akhirnya dia perlahan-lahan menurunkannya. Dia sepertinya ada yang salah. "Apa yang telah terjadi?" dia bertanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi lengannya yang melingkari pinggangnya perlahan-lahan tertutup, begitu erat hingga dia hampir tersedak. Wajahnya pucat aneh, dan bibirnya pucat hingga kehilangan warna darah. "Dia meninggal," dia berkata tiba-tiba. "Apa? Siapa yang mati?" Siatong terkejut, kenapa dia tidak bisa memahaminya. "Dia sudah mati." Dia mengulanginya lagi. Dalam keadaan tak terpadamkannya, tiba-tiba membungkuk untuk menciumnya. Ujung lidahnya menyentuh giginya dengan lembut, mulutnya memiliki tembakau yang sedikit pahit, rasanya tidak menyinggung. Ujung lidahnya mengaduknya dan menjeratnya. Tidak terlalu kuat untuk masuk, seperti api lambat, sedalam inci demi inci, tidak bisa dilepaskan, umumnya mengulangi lompatan yang sama. Siatong ingin mendorongnya menjauh, tetapi saat ini kesedihannya begitu kuat sehingga tangannya yang meronta akhirnya jatuh tanpa suara. Saat bibirnya lepas, dia menatap matanya dan berkata, "Gu Haoran, maafkan aku. Saat aku bangun keesokan harinya, tidak ada seorang pun di ruang tamu." Siatong mengangkat selimut dari tubuhnya dan duduk. Di atas meja teh di depan sofa, terdapat tumpukan ribuan burung bangau kertas, berbagai macam warna, berserakan di meja, bahkan ada yang jatuh ke tanah. Siatong membungkuk dan mengambilnya. Burung bangau kertas di tangannya terlihat seperti aslinya. Dia dapat melihat bahwa orang yang melipatnya sangat perhatian. Dia membuat semua ini sendirian tadi malam. Tapi kenapa? Siatong bingung. Siapakah dia yang terus diucapkan Gu Haoran di telinganya tadi malam?
Kenapa dia bilang dia sudah mati? Segala macam misteri muncul bersamaan, dan otak Siatong sakit, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Perutnya sangat lapar sehingga dia teringat bahwa dia tidak mendapat nasi dari kemarin sampai sekarang. Setelah berpakaian, dia turun ke bawah dan memutuskan untuk pergi berbelanja. Akan menjadi semangkuk bubuk sup pasta panas untuk dimakan di dasar langit, Siatong ini hanya kepuasan. Keluar dari toko bihun, tiba-tiba ada panggilan telepon. Siatong melihat ketukan terus-menerus dari Qin Mucai pada ide penelepon, dan suasana hatinya yang bahagia tiba-tiba turun ke bawah. Dia menekan tombol jawab dan berkata, "Ada apa?" Suaranya pelan, sedikit malas dan sepertinya baru bangun tidur, waktu 3 hari telah tiba. "Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan." Siatong berdiri di depan pintu toko, menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Dari waktu ke waktu, pelanggan yang keluar masuk toko bihun memandangnya dengan aneh, tapi dia tidak menyadarinya. "Siatong, aku dengan tulus menyarankanmu untuk mengajukan gugatan denganku. Kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Seperti yang harus kamu ketahui, Tiseng memiliki tim pengacara terbaik di sebuah kota dan bahkan di seluruh negeri. Meskipun berkulit putih, mereka dapat memberitahu hakim bahwa warnanya hitam. Menurut Anda, apa yang harus Anda lawan dengan saya?" Nada suaranya penuh sarkasme, "Jadi lebih baik menikah dengan saya. Itu hasil akhir yang terbaik bagi Anda atau bagi saya." Pria ini masih sombong dan tak kenal ampun seperti dulu. Bahkan jika itu meminta bantuan, Anda harus meningkatkan bentuk tubuh Anda dan terlihat seperti hadiah yang baik. Sayangnya, Siatong tidak menerima ini. Saat ini, jika dia berbaik hati membujuknya, dia mungkin masih ragu, tapi dia mengedepankan sikap superior. Jika dia benar-benar menyetujuinya, itu akan sangat murah. Memikirkan hal ini, dia tersenyum, "Tuan Qin yang terhormat, Anda salah paham." Dia berkata, "Saya pikir pernikahan adalah masalah yang sangat serius. Saya tidak akan memutuskan nasib saya dan sayang selama sisa hidup saya hanya karena kata-kata santai orang lain. Adapun gugatannya, saya pasti akan melawan. Saya sepenuhnya percaya pada kekuatan tim pengacara di belakang Tuan Qin, tetapi saya juga percaya pada keadilan dan tidak mementingkan diri sendiri dari hukum." Dengan itu, dia menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Setelah menutup telepon, "Saya masih belum bisa tenang. Mau tak mau aku membuka penutup belakang, mematahkan baterainya, melemparkannya ke tanah, dan menginjak beberapa kaki. Mati Qin Mucai, buat kamu bangga. Biarkan matamu tumbuh di kepalamu. Biarkan kamu menjadi sombong. Aku akan menginjakmu, menginjakmu, menginjakmu." Ketika pelanggan di masa lalu melihat adegan ini, mereka semua merasa keren. Dalam beberapa hari berikutnya, reaksi awal kehamilan Siatong menjadi semakin intens. Takut kedinginan, lelah, pusing, kehilangan nafsu makan, sehingga pekerjaan belum terselesaikan dengan baik. Kakak perempuan Ana sudah lama tidak puas dengan rangkaian kondisinya, dan akhirnya pecah sepenuhnya di pagi hari. Suatu hari, dia melemparkan rancangan desainnya ke tanah dan berteriak, "Apa yang kamu lukis? Siatong, lihat sendiri. Saya berani mengatakan bahwa jika kamu bersekolah di sekolah menengah manapun dan memilih kelas seni untuk mendesain, kamu bisa menggambar lebih baik darimu." Siatong berjongkok untuk mengambil naskah, tidak berbicara, dia benar-benar tidak tahu harus berdebat apa. Hari-hari ini, di satu sisi, dia harus mengatasi ketidaknyamanan fisiknya, di sisi lain, dia harus bersiap untuk sidang pengadilan yang akan digelar dalam waktu seminggu. Mengenai pekerjaan, memang ada sedikit kelonggaran. Seorang rekan di dekatnya mulai menertawakan, ini benar-benar pasukan lintas udara dengan kepala kosong. Melihat pemandangannya, tidak ada apa-apa di perut mereka. Yah, jangan bilang dia tidak pandai perutnya. Dia kosong kecuali perutnya. Wanita lain tertawa. Itu tidak pasti. Baru-baru ini, Tuan Gu punya gadis baru di sampingnya. Kalau dia mau bangga, bagaimana dia bisa depresi seperti kita sekarang? Ya, hahaha. Ana tiba-tiba mendengus dingin dan menatap tajam ketiga wanita yang sombong itu, apa yang harus mereka katakan dan apa yang harus mereka tertawakan, dan kemudian mereka berpisah dengan pahit. Siatong memegang lukisan itu, memutuskan perlunya meminta maaf, "Saudari Ana, aku benar-benar minta maaf, karena tubuhku." Petik 2. Berhenti. Ana menyela dan memeluk dadanya, "Siatong, kamu harus tahu bahwa NES adalah perusahaan hiburan fashion. Dalam dunia hiburan dan mode,
hal-hal lama dihilangkan dan hal-hal baru terus dipromosikan. Baik itu manusia maupun informasi, kecepatan pembaruan dan penghapusannya terkadang cukup cepat sehingga membuat orang merasa kejam. Namun Anda harus memahami bahwa persaingan dan peningkatan berkelanjutan adalah satu-satunya senjata ajaib bagi NES untuk dapat berpijak di industri hiburan selama bertahun-tahun. Petik 2. Dia menatapnya, matanya sedikit tajam. Siatong, menurutmu apa yang kamu miliki sekarang, bisakah kamu bertahan dalam persaingan setiap saat? Siatong samar-samar memahami arti kata-katanya. Aku minta maaf. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk meminta maaf. Kakak Ana, aku akan mencoba yang terbaik di masa depan, aku. Dia menyela, tidak, karena kamu sedang tidak enak badan, aku mengizinkanmu pulang untuk beristirahat. Suster Ana, Siatong merasakan ketakutan di tenggorokannya, apakah dia akan kehilangan pekerjaannya? Tidak, mengenai waktu kepulanganmu, aku akan memberitahumu nanti. Akhirnya, dia menepuk pundaknya, matanya hampir kejam, lalu berbalik. Begitu dia keluar dari gedung NES, Siatong menerima telepon dari Yichu. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan menangis di telepon. Senior, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaanku hilang. Yichu di ujung telepon tertegun. Tong, jangan panik, beritahu aku perlahan-lahan. Siatong mengendus dan menceritakan semua yang terjadi sepanjang hari. Hanya kehamilannya yang secara spontan diubah olehnya karena tuntutan dan kegelisahan yang cemas, ketidaknyamanan fisik, kesalahan pekerjaan, akhirnya dipulangkan oleh direktur. Setelah mendengar ini, Yichu berpikir sejenak, Tong, akan ada masalah besar dengan cara ini. Mendengar ini, Siatong, yang sudah bingung, menjadi semakin teralihkan perhatiannya, apakah ini masalah serius? Ini berdampak besar pada gugatan. Yichu ragu-ragu dan memberikan jawaban positif, ya. Dalam kasus hak asuh, meskipun hakim tidak akan mengadili kasus tersebut sepenuhnya berdasarkan kondisi ekonomi baik laki-laki maupun perempuan, itu juga merupakan pertimbangan yang sangat penting. Siatong mengepalkan ponselnya, Yi Suechang, aku akan mencari pekerjaan besok. Tidak, 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 tidak temukan sekarang. Saya akan menemukannya sebelum sidang pengadilan. Petik 2. Yichu menghiburnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ini bukan tanpa belokan menjadi lebih baik. Atasanmu hanya mengatakan untuk membiarkanmu pulang dan memulihkan diri, dan tidak secara eksplisit mengatakan untuk memecatmu, jadi itu tidak terlalu buruk. Siatong sedikit tenang. Singkatnya, hal yang paling penting bagimu adalah ini hari adalah istirahat yang baik dan merawat tubuhmu dengan baik. Jika tidak, kesehatanmu akan buruk sebelum mengajukan tuntutan hukum. Bukankah itu hanya memberi pihak lain kesempatan untuk menang tanpa berkelahi? Siatong mengangguk dengan tersenyum, baiklah, senior, kamu harus ikut. Lantai 21, seseorang duduk sendirian di kursi kulit hitam, melalui jendela Prancis yang tinggi, memandang ke langit seperti darah matahari terbenam. Di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berjas, memegang setumpuk dokumen dan berdiri di satu sisi dengan hormat. Musao, ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh tim pengacara dalam kasus hak asuh. Ini akan digunakan di pengadilan besok. Apakah kamu ingin melihat-lihat dulu? Qin kembali ke kursinya dan berkata, baiklah, letakkan di atas meja. Nadanya malas, bahkan kelopak matanya pun tidak terangkat. Laki-laki menurut perkataan yang diucapkan, badan berdiri tegak seperti kendur. Qin Muzi mengambil setumpuk informasi, membaliknya sembarangan, membuka salah satu halaman, dan berhenti, menganggur. Ya, pria berjas menjawab, menurut survei, Nona Xia dipecat oleh atasannya seminggu yang lalu. Meskipun tidak ada pengangguran yang jelas, tetapi pada dasarnya kehilangan pendapatan ekonomi. Qin Muci mengangguk, mulutnya tersenyum dan berkata kepada sendiri, bagaimana bisa pria itu rela memecatnya? Dan apa ini? Dia bertanya sambil menunjuk ke salah satu foto. Dalam foto tersebut, seorang wanita sedang berjalan menuju rumah sakit dengan kepala tertunduk. Meskipun wanita itu mengenakan topi dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, Qin Muci dapat melihat sekilas bahwa itu adalah Siatong. Hui Musao, kami kemudian menyelidiki alasan mengapa Nona Xia dipulangkan. Dikatakan bahwa dia sakit dan masalahnya tampaknya sangat serius.
Saya pikir ini juga merupakan faktor yang sangat menguntungkan bagi kami untuk memenangkan gugatan, jadi kami mengirim orang untuk menyelidikinya. Sayangnya, rumah sakit menyimpan informasi pasien dengan ketat, dan kami tidak dapat mengetahui apa penyakitnya untuk saat ini. Tapi yang pasti Nona Sia sudah pergi ke rumah sakit hampir sekali atau 2 kali, seminggu dalam beberapa minggu terakhir. Pergi ke rumah sakit secara teratur. Qin Muci mengerutkan kening dan jantungnya tiba-tiba sedikit menegang. Apakah dia sakit? Akhirnya, dia menutup informasinya. Baiklah, pengacara Mo, saya tahu apa yang perlu saya ketahui. Turun dulu. Ya, tunggu. Dia ragu-ragu untuk menghentikannya. Berapa besar peluang kita untuk menang dalam gugatan ini? Kembali ke Musao, menurut bukti yang kita miliki, kemungkinannya lebih dari 90%, jadi Musao tidak perlu terlalu khawatir. Qin Mucai menggosok pelipisnya dengan lelah. Baiklah, aku tahu, kamu turun dulu. Saat kantor kosong, Qin Mucai tiba-tiba merasa sedikit kesal. Dia mengepalkan tangannya dan memukul meja dengan keras. Apakah wanita itu bodoh atau gila? Karena kamu tahu kamu sakit dan menganggur, kenapa kamu tidak sujud padanya? Apakah sangat menyakitkan menikah dengannya? Apakah begitu menyakitkan sehingga dia lebih memilih melakukan segalanya untuk melawannya? Sadar akan hal-hal aneh di kantor, Niseng membuka pintu. Musao, ada apa denganmu? Qin Mucai berdiri, wajahnya masih tegang. Tidak apa-apa. Dia mengambil jas itu di sofa, memakainya dan berjalan keluar. Niseng melanjutkan, apakah Musao langsung pulang? Di depan lift, dia berhenti. Tidak, bawa aku ke apartemen Bauhinia. Niseng leng-leng, tempat tinggal Nona Siatong, sekarang. Dengan baik, Qin Muci mengangguk, melangkah ke dalam lift, memikirkannya, dan berkata, sebelum kamu pergi ke sana, pergilah ke taman kanak-kanak Lord dulu, dan jemput sayang. Tanpa berada di rumah, Siatong terlalu malas untuk memasak makan malam. Saya kehilangan nafsu makan sepanjang hari. Di malam hari, saya pikir saya harus makan sesuatu. Saya ingin memasak bubur ringan untuk diminum. Tak disangka, nasi di lemari sudah tidak ada lagi. Siatong menutupi perutnya dan tidak bisa menahan tangisnya. Dia terlambat membeli beras. Mata menoleh, lalu tertuju pada sekotak mie instan yang ditaruh dalam waktu lama. Saya ragu-ragu untuk beberapa saat. Sebaiknya aku mengeluarkannya. Mari kita selesaikan malam ini. Sobek kantong kemasannya, masukkan bumbunya, tuangkan air panas. Setelah menunggu beberapa menit, Siatong mengambil garpunya dan hendak makan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Melihat mie instan panas, dia mengepalkan tinjunya, lalu dia bangkit dengan enggan. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat melalui mata kucing. Satu matanya saja, biarkan seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, rapat menjadi satu garis. Itu Qin Mucai. Dia berdiri di luar pintu dengan setelan kaku, dengan jari rampingnya bersandar di pintu dan mengetuk beberapa kali, mengerutkan kening, jelas tidak sabar dengan kecepatan pembukaannya yang lambat. Tiba-tiba, seolah dia menyadari sesuatu, dia mengangkat kepalanya, dan kelopak matanya tampak tajam kembali. Siatong Azeng, hati yang sibuk bersalah karena mengambil kembali matanya. Tapi dia tidak bisa menahan tawa, dia tahu bahwa dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Kenapa dia panik? Lagi pula, ini adalah rumahnya. Dialah yang seharusnya merasa malu. Pikirkan di sini, seluruh ekspresi Siatong, buka pintu, wajahnya selalu cerah jika, bagaimana kabarmu? Dia tidak menjawabnya dan langsung masuk, datang dan sampai jumpa. Hanya menatap desktop ruang tamu, semangkuk mie instan belum dimakan, tiba-tiba menggumpal. Siatong menunduk dan menutup pintu. Begitu dia berbalik, dia melihat dia balas menatapnya. Matanya tajam dan dangkal. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia mengalihkan pandangannya dan melemparkan mie instan ke tempat sampah tanpa ekspresi. Siatong mengawasinya serangkaian tindakan ini, leng-leng setengah hari bereaksi. Halo, dia sangat marah. Qin banyak saya, bisakah Anda punya sedikit alasan untuk menjadi tamu? Ini rumah saya, bagaimana kamu bisa begitu mendominasi? Petik 2, satu-satunya makan malam sudah habis. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak mau memperhatikannya. Itu tidak bergizi. Dia berkata dengan malas, sangat wajar untuk duduk di sofa, diam. Aku tidak punya makanan untuk dimakan. Jika aku bisa mengisi perutku, bagaimana dengan nutrisi? Siatong dengan marah berjalan ke arahnya dan menendangnya dengan marah.
Dia sangat marah hingga dia ingin berteriak. Setelah beberapa saat, dia tersedak 4 kata, tapi aku lapar. Dia akhirnya membuka matanya, mata biru tua tidak ada mood, menatapnya, kamu tidak memasak. Siatong tidak marah dan berkata, kamu telah mengambil semua yang bagus. Untuk siapa saya bisa memasak? Pria dari kantor yang menekan ketidakpuasan, dan akhirnya diambang wabah, Siatong. Dia mengerutkan kening, bisakah kamu berhenti bersiul dan menjaga dirimu sendiri? Apakah kamu akan membuat dirimu kelaparan jika kamu tidak di sini? Mendengar ini, Siatong berkata sambil tersenyum, ya, saya bukan seorang wanita dan saya tidak tahu bagaimana menjaga diri sendiri, tapi apa hubungannya dengan Anda? Qin banyak, saya, bukankah menurut Anda kontradiktif sekarang? Tidakkah kamu merasa bosan jika pada malam hari kamu tidak pergi ke rumah kekasih lama dan barumu dan ikut campur dalam urusan makan mie instanku? Pria itu tiba-tiba bangkit, sedikit marah. Siatong memikirkannya sejenak dan kemudian tertawa, oh, begitu. Anda harus memahami bahwa Anda tidak dapat memenangkan gugatan besok. Jadi saya datang ke sini pada malam hari untuk berbicara dengan saya dan melepaskan Anda. Qin banyak. Aku, jangan bermimpi lagi. Tidak mungkin, Qin. Muci tertawa dan matanya dingin. Siatong, apakah kamu milik seekor anjing? Menggigit saat melihat seorang pria. Petik 2, maaf, aku seekor anjing, dan aku menggigitmu seperti roti bau yang penuh air kotor. Petik 2, pria itu mencium ucapan, tiba-tiba ada yang ingin tersenyum, dia meletakkan tangannya di depannya, gigit. Petik 2, apa? Siatong tidak mengerti. Dia berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tidak menggigit roti kukusku? Wajah Siatong memerah, mendorongnya menjauh, merasa sangat malu, matilah kamu. Tadi, ada suasana mencekam, tapi dalam sekejap, suasana menjadi jauh lebih hangat. Qin Mucai duduk di sofa lagi, sepertinya secara tidak sengaja bertanya, saya dengar kamu sakit akhir-akhir ini. Hati Siatong tiba-tiba terkejut, bagaimana dia bisa tahu? Kamu yang bertanggung jawab. Dia duduk di sofa paling jauh darinya, menyalakan TV dan menyalakan volume maksimal untuk menutupi kepanikannya. Dia pergi ke TV, mencabut kabel listrik, memegang lengannya, dan tampak serius, apa masalahnya? Tidak ada, Siatong tidak membuka wajahnya, ambigu. Tidak ada penyakit yang bisa masuk rumah sakit 2 kali seminggu. Bahkan diberhentikan oleh supervisor untuk penyembuhan. Siatong, jangan menguji kesabaranku, katanya. Bagaimana dia bisa kita semua tahu bahwa Siatong memegang tangan bantal sofa untuk tutup perlahan, dalam hati semakin gelisah bangkit, dia tidak tahu dia sudah menyelidiki berapa banyak. Apakah dia akan hamil? Tidak ada penyakit, tidak ada penyakit. Siatong berkata dengan gelisah, Qin Muci, bisakah kamu tidak terlalu ikut campur? Dia berjalan perlahan ke arahnya, dan matanya tertuju pada wajahnya sejenak. Siatong merasa tidak nyaman saat melihatnya. Dia ingin berdiri, tapi dia meraih pergelangan tangannya dari sisinya. Dengan sedikit usaha, Siatong tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan tertahan di dadanya. Siatong, tahukah kamu hal itu dalam perebutan hak asuh? Jika wanita tersebut menderita penyakit menular ganas atau penyakit besar lainnya, hakim mungkin akan memberikannya kepada pria dengan mempertimbangkan pertumbuhan sehat anak tersebut. Jangan katakan sekarang, kamu tidak bisa menyembunyikannya di pengadilan besok. Dia tidak tahu hati Siatong diam-diam rileks. Jika hakim ingin tahu, saya akan memberitahunya besok. Sedangkan Anda, saya tidak suka mengatakannya sekarang. Qin Muzi marah dan menahan diri. Yah, hanya itu yang ingin kamu katakan, hanya itu yang harus kamu ancam. Bolehkah aku meminta Musau keluar dari rumahku sekarang? Petik 2, dia membiarkannya pergi dan tidak menjawabnya. Menghirup bibirnya, dia pergi ke dapurnya dan membuka lemari es. Siatong marah dan berteriak, Qin banyak, kamu tidak diperbolehkan menyentuh barang-barangku. Tidakkah kamu tahu kalau itu melanggar hukum? Siatong maju ke depan dan menutup kulkas dengan rapat. Tidak ada, apa yang akan kamu makan di malam hari? Jangan makan, oke. Siatong marah. Dia mengerutkan kening dan menatapnya, dan keduanya berdiri diam. Pada saat ini, bel pintu kamar berbunyi lagi. Siatong akhirnya memelototinya, lalu dia berlari ke teras dan membuka pintu. Saat pintu terbuka, sesosok tubuh kecil melompat ke dalam pelukannya. Bu, aku sangat merindukanmu. Siatong tertegun, memegangi kain lembut itu, bola bundar di pelukannya.
beberapa tidak percaya. Niseng berdiri di luar pintu dan berkata, "Nona Xia, aku telah mengirimkan sayangku kepadamu seperti yang dikatakan Musao kepadaku." Petik 2. Terima kasih, terima kasih. Xia Tong sangat gembira hingga dia tersedak. Tutup pintunya, Qin Mucai duduk di sofa, Xia Tong baru saja memikirkannya. Jangan merasa bersalah, pergi ke sisinya, berbisik, terima kasih. Petik 2. Baiklah, dia seharusnya ringan, masih tidak ada penampilan mood. Xia Tong memegang sayang, kiri melihat kanan uleni, tampaknya bagaimana semua melihat tidak cukup penampilan. Tapi setelah beberapa minggu, dia tampaknya telah melewati 1 abad. Sampai akhirnya, Xia Guai dicubit dan mengerutkan kening. "Bu, kamu mencubitku." Xia Tong hanya mengambilnya kembali. "Bu, aku merindukanmu." Kemudian mereka mulai mengobrol satu sama lain. Xia Guai sangat pandai berbicara tentang bagaimana dia bertemu Xiaobawang ketika dia pertama kali masuk taman kanak-kanak, bagaimana dia menjatuhkannya, dan bagaimana dia menjadi nyonya rumah termuda di pesta baru-baru ini. Saya sangat senang, dan saya tertawa bangga karena waktu demi waktu. Qin banyak, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangi ibu dan putrinya beberapa kali, dan dia tidak dapat menahan senyum. Setelah mengobrol lebih dari 1 jam, Xia Guai tiba-tiba meraba perutnya dan berkata dengan sedih, "Bu, Guai lapar." Xia Tong terkejut, ini baru teringat, sepertinya dia juga tidak punya makanan di malam hari. Yang terpenting keluarga sudah kehabisan amunisi dan makanan serta tidak ada yang bisa dimakan. Melihat wajah putrinya yang keriput, penampilan pahit, Xia Tong melankolis. Saat ini, Qin Mucai berdiri dan membuka pintu, tapi Niseng berdiri di luar. Dia membawa tas besar berisi barang-barang di tangannya dan menyerahkannya. "Musao, ini yang kamu inginkan." Qin Muci mengangguk, "Baiklah, berikan padaku." Berbalik, tapi melihat musim panas dengan patuh menjilat wajah, mata besar menatap benda di tangannya dengan cahaya, dan tidak bisa menahan senyum. Mengambil sekantong kue, membungkuk, dan gemetar ke arahnya, "Mau makan?" Musim panas dengan patuh mengangguk sibuk. Qin Mucai dengan santai memandang Xia Tong di sampingnya dan berkata, "Panggil aku ayah, aku akan memberikannya padamu." Suara ayah Xia Guai sederhana dan jelas. Qin Muci menyentuh kepalanya sambil tersenyum dan melemparkan kue kepadanya. Xia Tong marah. Pria ini sangat kejam. Melihat Xia Guai sangat bahagia, dia menjelaskan, jangan makan terlalu banyak. Berhati-hatilah untuk makan terlalu banyak. Kamu tidak bisa makan makanan enak yang dibuat oleh ayah nanti. Ucapan Bao, patu di musim panas memperlambat kecepatan mengunyah biskuit. Sanjungan berkata, "Ayah, kamu baik-baik saja, patu menunggumu hal-hal yang lebih enak." Sisinya dengan penuh kasih menyentuh kepala kecilnya, pada saat yang sama ke sisi tubuh bagian atas Xia Tong menatap penglihatan itu, dengan puas mengangkat alisnya. 20 menit kemudian, sup ikan lezat datang dari ruang tamu. Xia Tong duduk bersamanya sebentar dan pergi ke dapur. Bersandar di dinding pintu, memandangi lelaki tertib di ruangan itu. Lampu dinding oranye mengumpulkan kecemerlangan sebuah ruangan, dan cahaya di seluruh langit menyinari wajah tampannya yang acuh tak acuh dan terasing, yang mana mulia dan indah seperti sebuah gambar. Qin Muzi mengenakan celemek, mengaduk sup di dalam panci dengan satu tangan, dan memegang mangkuk porselen putih dengan tangan lainnya. Xia Tong berkata, "Apa ini?" Petik 2. Bubur ikan mas perak. Dia berkata, "Saya baru mempelajarinya baru-baru ini. Apakah kamu ingin mencobanya?" Dia mengangguk, baunya enak. Dia mengambil sendok dengan sendok. Xia Tonggang hendak meraihnya, tetapi tiba-tiba, dia menyerahkannya langsung ke mulutnya dan berkata, "Buka kamu mulut." Tindakan ini, terlalu dekat, terlalu ambigu, Xia Tong agak kaku, tetapi tidak mau dengan sengaja menolak, hanya bisa buka mulut, berisi. "Rasanya enak juga, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa minggu, dan kamu telah mengalami banyak kemajuan," katanya dengan kagum. "Saya belum berlatih di rumah." Dia berkata sambil tersenyum, "Saat kamu sakit, kamu harus makan sesuatu yang bergizi dan hangat. Kalau tidak, di mana kamu bisa mendapatkan kekebalan terhadap penyakit?" Meski sedikit menolak, Xia Tong harus mengakui bahwa dia tergerak. Menunduk, dia tidak berbicara. Qin Muci tiba-tiba menepuk keningnya, "Aku hampir lupa." Dia menyerahkan spatula kepada Xia Tong dan berkata, "Bantu aku membalik buburnya dulu. Saya lupa memotong daun bawang." Wajah Xia Tong sedikit ketakutan.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa Qin banyak? Saya, yang berwajah dingin dan kejam di pusat perbelanjaan, adalah seorang ahli kuliner. Dia sangat ingin menjadi seperti ini demi daun bawang yang belum dipotong. Dia memegang spatula dan mengangguk, oke. Qin banyak. Saya mengeluarkan daun bawang dari kantong makanan dan memotongnya dengan hati-hati. Siatong membalik bubur ikan dengan sembarangan dan mengintip ke arahnya dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, terdengar bunyi tajam, rasa sakit di punggung tangannya. Dengan suara, dia membuang spatulanya. Qin Muci meletakkan pisaunya dan memegang tangan kanannya. Ada bekas luka bakar yang terlihat jelas di punggung tangannya. Dia mematikan api, dan dengan cepat menariknya ke tepi kolam cuci, lalu menyiramnya dengan air dingin. Siatong, dari hanya merasakan air mata yang menyakitkan hampir jatuh. Dia mengerutkan kening padanya dan berkata, "Mengapa kamu begitu ceroboh?" Siatong bergumam, tapi tidak tahu harus menjawab apa. Tidak bisa dikatakan dia lupa bubur ikan di dalam panci ketika dia melihatnya memotong daun bawang. Jangan hati-hati. Untuk waktu yang lama, dia tidak marah. Setelah menyiram air dingin, dia masih menggenggam punggung tangannya, mendekati bibirnya, dan dengan lembut menghembuskan napas ke arahnya. Udara hangat perlahan menyapu punggung tangannya, seperti bulu yang terus-menerus menggerakkan hatinya, membuat Siatong bingung. Dia malu untuk menarik kembali tangannya, tidak apa-apa. Tapi dia menolak dan bertanya, apakah ada kotak obat di rumah? Kamu harus minum obat dulu, kalau tidak kamu akan meninggalkan bekas luka. Di dalam kamar, aku akan mengambilnya, kata Siatong. Tidak lagi, dia akhirnya melepaskan tangannya, katakan padaku, aku akan mengambilnya. Tanpa sentuhannya, Siatong merasa santai, ada di laci kedua di bawah meja samping tempat tidur, sebuah kotak biru tua. Anda dapat melihatnya segera setelah Anda membukanya. Qin Muci mengangguk, bagus. Menurut apa yang dia katakan, Qin Mucai segera menemukan kotak obat. Dia mengeluarkan kotak itu dan hendak menutup lacinya, tetapi matanya tertarik pada lembar tes di bawah kotak obat. Hati pria itu tiba-tiba menyusut, ragu-ragu sejenak, lalu mengambil daftar pemeriksaan, tampak seperti. Ternyata saat membawa krim melepuh kembali ke dapur, wajah Qin Muci tidak terlalu bagus. Dalam proses mengoleskan obat untuknya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia terlihat sangat khawatir. Siatong akhirnya sadar, dan mau tidak mau bertanya, ada apa denganmu? Apakah ini tidak nyaman? Setelah meminum obat, dia tiba-tiba bertanya, apa penyebab penyakitmu baru-baru ini? Siatong tertegun, dan tidak membuka wajahnya dengan canggung, malam ini kamu sudah bertanya padaku sekali. Aku tidak ingin mengatakannya, kamu tidak memaksaku. Singkatnya, penyakit ini bukanlah penyakit menular atau penyakit besar, dan tidak akan berdampak sedikit pun pada membesarkan anak yang baik. Petik 2. Siatong. Dia menatapnya, dan ada rasa sakit di matanya yang tidak bisa dia mengerti, apakah sangat menyakitkan bagimu untuk menikah denganku. Bahkan jika, dia berhenti. Bahkan jika apa, Siatong penasaran, tidak ada, dia berdiri, wajahnya kembali ke cahaya biasa, menyapa Xiaoguai yang energik, yang sedang menonton TV di ruang tamu, kamar, dan berkata, sayang, cepat kemari, ayah telah memasak sesuatu yang enak untukmu. Petik 2. Bagus. Dunia ini luas, dan makanannya paling besar. Xiaoguai segera menyerahkan domba dan serigala dan pergi ke pelukan makanan kapitalis. Malam ini, Qin Mucai tidak membawamu pergi, biarkan Siatong dan kamu menghabiskan malam yang langka. Keesokan paginya, dia datang ke apartemen Bauhinia untuk menemuinya. Siatong enggan untuk pergi, memeluknya sepanjang waktu. Di pintu penundaan selama hampir setengah jam, ini dengan enggan membiarkannya pergi. Di dalam mobil, Qin Mucai memandangi putrinya yang bahagia, yang sedang bermain kubus Rubik. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Lama sekali, dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidur dengan ibu tadi malam? Xia dengan patuh tidak ragu dan mengangguk, baiklah. Qin Muci membawa putrinya ke pangkuannya dan melingkari dia, lalu beritahu ayah, apa yang kamu bicarakan dengan ibu? Xiaoguai memikirkannya dan berkata, kami membicarakan banyak hal yang enak. Ibu juga berkata bahwa dia akan membawaku ke taman hiburan dalam 2 hari. Aku bilang salah satu lengan Barbie ku patah. Ibu mengatakan bahwa dia akan membelikanku yang baru. Dan tas sekolahku, batuk. Qin Muci memotongnya, selain ini,
apakah kamu sudah membicarakan beberapa topik khusus? Qin Muci mengingatkannya. Xia Guoguai berusaha keras untuk berpikir, dan tiba-tiba matanya bersinar. Ya. Ada apa? Ibu memintaku untuk menyentuh perutnya kemarin dan bertanya apakah aku ingin adik laki-laki bermain denganku. Aku bilang iya, tapi aku lebih menginginkan saudara laki-laki. Mengapa ibu tidak memberiku saudara laki-laki, bukan saudara laki-laki? Aku memegang wajah kecil di tanganku. Aku terlihat sangat tertekan. Apakah kamu menginginkan saudara laki-laki? Qin Muci berpikir, itu benar. Formulir tes kehamilan di kamar, nama di atasnya, tanggal, dan apa yang kamu baru saja dikatakan baik-baik saja. Wanita itu, seperti yang diharapkan, sedang mengandung anaknya sendiri. Cuma, dia berat mau, sekarang dia masih perlu penegasan terakhir. 10 pagi, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Rumah Sakit Ansin. Beberapa tinggi para pria sedang menjaga pintu kantor. Dokter muda itu memandang pria tampan dengan setelan hitam buatan tangan di depannya dan menelan seteguk air liur. Nima sangat besar. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang begitu baik hati, kawan. Batuk. Dokter menunjukkan senyum menyanjung dan bertanya, ada apa denganmu, Tuan? Qin Mutai menundukkan kepalanya dan menyerahkan sebuah foto, apakah Anda pernah melihat wanita ini? Dokter mengambil foto itu, melihat sekeliling, dan langsung teringat, saya tahu, saya kenal orang ini. Oh, dia mengangkat alisnya. Wanita muda ini, saya tahu, ditemukan sedang hamil dengan saya sebulan yang lalu. Dokter itu teringat dan berkata, tetapi melihat wanita muda pada waktu itu, sepertinya dia tidak ingin menjadi anak seperti itu. Yah, nada bicara Qin Muci sedikit dingin, tidak menginginkan anak ini. Dengan baik, dokter itu mengangguk dengan berat. Wanita muda itu memberitahuku pada waktu itu bahwa suaminya adalah seekor binatang buas yang berwajah dan berhati. Saat dia sedang bekerja, dia naik ke tempat tidur bersama adik perempuannya. Nak, ceraikan dia dan biarkan dia pergi. Dia juga berkata, saya berharap dia punya bayi di kehidupan selanjutnya. Xia Tongkuan bebas menangis, kakak perempuan, tidak ada mata P, kata-kata yang begitu kejam yang kamu ucapkan. Bang! Pulpen di tangan Qin Muci pecah berkeping-keping. Dia berdiri, wajahnya kaku hijau, oke, terima kasih. Di pengadilan pertama sebuah kota, pertarungan hak asuh untuk Xia Guoguai berlangsung dengan tertib. Dari sudut pandang sebagai ibu, Yichu menguraikan segala macam aspek yang menyenangkan dan hangat dari kehidupan anak-anak dan ibu, dan memenangkan konsensus kebanyakan orang. Lalu datanglah Mo Seng, pengacara Qin, pengacara medali emas. Begitu dia berdiri, dia memberikan Siatong tersenyumlah, saya tidak tahu apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan pada Nona Xia. Siatong memandang ke arah Yichu dan melihat bahwa dia memberikan pandangan yang menyemangati pada dirinya sendiri. Lalu dia menunduk dan berkata, iya. Petik 2, saya mendengar bahwa rumah di apartemen Bauhinia tempat tinggal Mes Xia sekarang disewa. Siatong mengangguk, iya. Berapa harga sewanya? Tidak. Yichu berdiri dan menolak dengan pengacara pihak lain mengajukan pertanyaan yang tidak terkait dengan kasus ini. Saya harap hakim mengizinkan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, yang ada hubungannya dengan kasus ini, kata Mo. Hakim mengangguk, keberatan itu tidak sah. Silakan lanjutkan. Siatong menggigit bibirnya, 3.000 sebulan. Berapa gaji bulanan Mes Xia? Siatong ragu-ragu sejenak, setelah pajak setiap bulan sekitar 7.000. Akan ada dividen di akhir tahun ini. Kamu bohong, kata Mo Seng tajam, Mes Xia, kenapa kamu tidak bisa memberitahu kami dengan jujur bahwa pekerjaanmu yang berjumlah 7.000 sebulan sebenarnya sudah hilang sejak seminggu yang lalu? Aku, kata-kata Siatong tidak jelas. Tidak hanya itu, Mo Seng melanjutkan, Mes Xia berlari menuju rumah sakit hampir setiap beberapa hari baru-baru ini. Saya tidak tahu apakah saya boleh bertanya ada apa dengan Nona Xia. Tidak, Yichu berdiri dan berkata, saya menentang pelanggaran privasi klien saya oleh pengacara lain. Hakim, keberatan itu sah. Mo Seng menarik napas perlahan dan berkata, oke, tapi dari kenyataan bahwa dia sering lari ke rumah sakit, kita bisa melihat bahwa Mes Xia sendiri sedang tidak sehat. Dia menoleh ke arah hakim dan berkata, Yang Mulia, dalam banyak kasus hak asuh di masa lalu,
apabila pihak perempuan mengidap penyakit menular ganas atau penyakit besar lainnya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, maka anak tersebut lebih banyak diberikan kepada pihak laki-laki. Saya harap hakim dan juri dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Hakim mengangguk. Yichu berdiri, seperti yang baru saja dikatakan pengacara Mo, saya perlu menjelaskan kepada klien saya. Benar bahwa Xia baru-baru ini sakit ringan, tapi yang pasti ini bukan penyakit menular ganas atau penyakit besar lainnya. Saya harap agar juri tidak disesatkan oleh kata-kata tersebut. Ada keributan di tempat kejadian, dan hakim terkejut. Kemudian dia menenangkan diri, apakah pembela punya bukti? Mo Seng mengangguk, saya masih memiliki bukti terakhir, yang juga merupakan bukti paling penting. Ini akan membuktikan apakah Nona Xia memenuhi syarat untuk menjadi ibu yang memenuhi syarat. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan. Semua orang sangat penasaran. Apa bukti yang akan dipaparkan pada akhirnya? Yang disajikan adalah kumpulan foto dan rekaman. Itu adalah foto Tang Zhenbang yang mengancam akan menelepon dan tubuh Xia Guoguai. Diikat dan mulutnya diberi selotip setelah dia diculik oleh Tang Zhenbang. Ketika seluruh pengadilan bergema dengan teriakan Xia Guoguai, suasana mencapai puncaknya. Mo Seng melihat bahwa pembuatan bir hampir selesai, jadi dia berkata, gadis kecil yang menangis dalam rekaman tadi adalah Xia dan putri klien saya. Rekaman dan foto ini diambil lebih dari sebulan yang lalu, gadis diasuh dan dibesarkan oleh Nona Xia. Tapi apa yang terjadi selama periode ini? Putri klien saya dirawat oleh Nona Xia, tetapi dia diculik dan diperas oleh orang jahat. Setelah 2 hari dalam kegelapan, dia hampir tersesat hidupnya. Pengalaman ini terlalu kejam dan kelam untuk seorang gadis berusia 4 tahun. Pada akhirnya, jika klien saya tidak mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, juri dan juri, apa haknya memanggil ibu yang baik jika dia ceroboh hingga membuat anaknya menghilang dan diculik? Seorang ayah yang harus terbaring di rumah sakit selama lebih dari sebulan demi menyelamatkan nyawa anaknya dan divonis bersalah, terluka parah, mengapa dia bahkan tidak bisa mendapatkan hak asuh yang seharusnya menjadi miliknya? Adegan menjadi kacau. Xia Tong menggigit bibirnya, otaknya tiba-tiba menjadi pusing. Harus dikatakan bahwa perkataan pengacara Mo benar-benar kejam dan beracun, tidak meninggalkan muka. Bisikan dan tuduhan datang dari waktu ke waktu. Xia Tong merasakan ada banyak tangan yang menarik dadanya, terjerat, dan memegang katup jantungnya erat-erat, lalu ditarik hingga pemisahan daging dan darah. Dia berdiri dan secara naluriah ingin memperdebatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi kepalanya pusing. Sebelum saya bisa bereaksi, saya merasa tubuh saya perlahan-lahan menurun. Sepanjang waktu, dia tampak berada dalam kelompok kapas tanpa dasar, lembut, membiarkan orang perlahan-lahan masuk ke dalam. Saya melangkah ke gedung pengadilan dan naik lift ke pengadilan di mana kasus sedang disidangkan. Saat dia ingin segera masuk, dia dihentikan oleh Ni Seng yang datang setelah mendengar berita, Mu Shao, sedang ada tuntutan hak asuh. Kamu tidak bisa masuk sekarang, atau bahkan kamu akan dituduh menghina pengadilan. Minggir, Qin Muci kedinginan. Dia tidak bisa membiarkan gugatannya berlanjut. Dengan bukti buruk yang dimiliki Mo Seng kemarin, jika dia benar-benar mengungkapkannya di pengadilan hari ini, dia tidak akan mampu menanggungnya. Tidak, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mu Shao, Ni Seng tidak menyerah. Kamu Qin Mu sangat marah. Pada saat ini, terdengar suara, dentuman, yang membosankan di pintu pengadilan. Dua pria yang menemui jalan buntu di luar adalah semua menemui jalan buntu. Saya tidak tahu siapa yang berteriak di dalam, seseorang pingsan, seseorang pingsan. Qin Muci dengan dingin mendorongnya menjauh, akun ini, saya akan bekerja sama dengan Anda nanti. Pintu pengadilan tertutup rapat, didorong terbuka, dan sesosok tubuh melangkah masuk dengan cepat. Qin Banyaki, yang selalu begitu tenang sehingga dia sedang tidak mood, tiba-tiba menunjukkan semacam ketakutan. Dia melangkah maju, meraih pinggang Xia Tong, memeluknya, dan berjalan keluar dengan cepat. Semua orang terkejut dengan keadaan darurat ini. Di galeri, sosok lain berdiri dan mengikuti. Ketika Xia Tong membuka matanya lagi, dia hanya melihat langit-langit putih di atas kepalanya. Di lubang hidungnya, ada bau desinfektan, menyengat dengan sedikit bau amis, yang membuatnya secara intuitif mulai gemetar. Ini rumah sakitnya. Sadar akan hal ini, dia tiba-tiba duduk.
Bukankah seharusnya dia berada di pengadilan sekarang? Mengapa kamu di sini? Begitu tangan itu meronta, ada sedikit kesemutan di punggung tangan. Dia tertegun melihat ke samping kepala, ditemukan di kepalanya tergantung sebotol infus. Dan dia baru saja bergerak, hanya akan menekan jarum tetes untuk lepas landas. Pada saat ini, pintu bangsal dibuka, Qin banyak masuk, dan dia merasa sedikit marah ketika melihat adegan ini. Dia datang, meraih tangannya dan berkata, "Apa? Apakah kamu ingin melarikan diri lagi?" Siatong memandangnya dengan bodoh, apa yang dia bicarakan? "Siatong, aku akan menangkapmu kembali kali ini." Wajahnya serius. Akhirnya, Siatong tidak bisa menahan tawa. "Halo, Qin, apa yang kamu mainkan? Apakah kamu pikir aku sengaja mencabut jarum untuk lari?" Dia lucu, "Tolong, aku takut sakit, oke. Diriku sendiri untuk menghindarimu." Bau ucapan, suasana tegang di wajahnya ini melambat begitu saja. Siatong mengeluh dengan sedih, "Kamu menyakitiku." Ngomong-ngomong, yang dia pegang sekarang adalah tangan yang baru saja dia teteskan. Sudah mengeluarkan darah dan bekas luka, dan sekarang dia menginjak-injak, itu terlalu menyedihkan. "Qin banyak, aku melepaskan kendalanya," dan Siatong menarik kembali tangannya. Ambil kapas yang diletakkan di pinggir meja, sambil menekan darah yang terus mengalir, sambil dihembuskan dengan sejuk. Sengatannya sedikit mereda. Diam selama beberapa menit, dia tiba-tiba berkata, "Siatong, ada yang ingin kukatakan padamu." Siatong menunduk untuk meniup lukanya, dengan ekspresi kata-kata dan kentut yang cepat. Dia duduk di sampingnya dan ragu-ragu, "Kamu hamil?" Ini bukan pertanyaan atau pertanyaan retoris. Itu kalimat yang sangat afirmatif, seperti sudah ditentukan sejak lama. Tindakan nafas Siatong, matanya masih tertunduk, ekspresi wajahnya langsung menghilang. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bisa berkata-kata oleh Mo Seng di pengadilan tadi, dan akhirnya pingsan. Saat dia membuka matanya lagi, dia datang ke sini. Ini rumah sakitnya, dan berita kehamilannya tidak bisa dirahasiakan. Di depan pria itu akan tahu, diharapkan mengharapkan. Ya, Siatong hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. "Mengapa merahasiakannya dariku?" Dia bertanya, "Bahkan saat ini, apakah kamu ingin pergi ke pengadilan bersamaku?" "Siatong, pernahkah kamu memikirkan tentang bayi di perutmu? Atau, dia ingat apa yang dikatakan dokter, kamu tidak menginginkan anak ini?" Siatong membalas, "Saya tidak pernah berpikir untuk tidak memiliki anak ini. Saya hanya," suaranya menurun, "saya hanya bingung. Kehidupan sekecil itu tiba-tiba muncul dalam hidupnya tanpa peringatan. Sama seperti 5 tahun lalu, dia sangat terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengakui bahwa dia sedikit takut, sedikit malu dan sedikit gelisah, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerah padanya. Dia hanya ingin mengandalkan usahanya sendiri. Dia dilahirkan dan besar, dia tidak ingin bergantung pada siapapun." "Siatong." Dia tiba-tiba berlutut di samping tempat tidurnya, memegang tangannya. Tidak ada cahaya di matanya, hanya serius dan fokus. "Maukah kamu percaya padaku sekali saja? Beri saya waktu 1 tahun untuk membuktikan bahwa saya adalah suami dan ayah yang baik," ujarnya. "Jika kamu masih merasa tidak mampu melakukannya 1 tahun kemudian, aku bersedia melepaskanmu. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, pikirkanlah untuk bayimu. Apakah kamu ingin dia dilahirkan tanpa ayah, dan selalu diejek, seperti anak baik, melawan rumah hitam anak-anak yang belum menikah?" Dia ujung jarinya dipegang oleh tangannya yang besar. Telapak tangannya besar, tebal dan ditutupi kepompong tebal, yang sangat mirip dengan tangan laki-laki. Namun tangan inilah yang tampaknya memiliki kekuatan besar untuk membantunya dan anak-anaknya memblokir semua angin dan hujan. 1 tahun Siatong ragu-ragu. Ini hanya setahun. Mungkin dia bisa mencobanya. "Bolehkah saya memikirkannya?" Siatong berkata, "Saya ingin meminta nasihat saya." Setelah jeda, dia menambahkan, "Itu tidak akan lama. Aku akan memberimu jawabannya besok pagi." Tidak lama setelah Qin Mucai pergi, Yichu menelepon dan bertanya dengan cemas tentang pingsannya. Sampai saat ini, Siatong juga mengerti untuk tidak melanjutkan, hanya bisa memberitahu Yichu berita kehamilannya. Setelah mendengar ini, Yichu terdiam lama dan bertanya, "Tong Tong, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Yi Suechang, jika," dia berhenti sejenak, "jika aku menyetujui lamarannya sekarang, apakah kamu akan menyalahkanku?"
Ada senyuman di ujung lain telepon, mengapa aku harus menyalahkanmu? Siatong berkata, senior, Anda datang dari Australia untuk gugatan saya. Anda bekerja keras selama lebih dari sebulan. Itu tidak mudah. Sekarang hampir selesai, tapi saya sudah bilang jangan berkelahi. Apakah Anda tidak merasa tidak nyaman? Chu tidak menjawab pertanyaan, Tong, tahukah kamu mengapa saya belajar hukum pada awalnya? Siatong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Sebenarnya saya tidak belajar hukum untuk menjadi pusat perhatian dan bertengkar dengan orang-orang di pengadilan. Yang sebenarnya ingin saya lakukan adalah membantu orang lain meredam konflik hingga ke titik terendah dan mengubah konflik menjadi perdamaian. Kalau bisa diselesaikan secara damai, daripada saling berhadapan di pengadilan, bukankah itu bagus? Entah bagaimana, Siatong tergerak, Tuan Yi, terima kasih atas pengertian Anda. Dia tertawa, Tong, apa yang saya harap yang terpenting adalah kamu bisa bahagia. Saya pikir setelah begitu banyak pengalaman, kamu dan dia harus lebih menghargai perasaan ini. Di malam hari, menurut ide Siatong, Qin Mucai mengirimnya ke rumah sakit. Xia Guoguai melihat Siatong terbaring di rumah sakit, dan langsung memasang ekspresi tertekan. Dia melepas sepatunya dan merangkak ke tempat tidur. Dia mengerutkan mulutnya dan menangis, Bu, maukah kamu mati? Siatong tidak menoleh. Dia melihat mata bulat besar putrinya, menatap dirinya sendiri, penuh air mata, jatuh satu persatu. Dia sedikit lucu. Dia mencubit wajahnya yang menangis dan dengan bercanda berkata, ya sayang, aku khawatir ibu tidak akan hidup lama. Mungkin suatu hari nanti, ketika kamu serakah, kamu akan mati mendadak. Lalu mengatakan, kemudian, keluarga kami menjadi seorang anak tanpa ayah atau ibu, tunawisma, dan harus tidur di Gua Tianxiao setiap hari. Sayang sekali, ketika dia mengatakan ini, dia menangis dan terisak, di masa depan, aku tidak akan serakah lagi, jadi ibu tidak akan mati saat aku serakah. Melihat putrinya menangis di depannya, Siatong tersenyum di dalam hatinya. Dia memeluk tubuh kecilnya dan membujuknya. Setelah beberapa saat, sayang tiba-tiba berhenti menangis, mengendus dan bertanya, Bu, jika ibu sudah meninggal, bolehkah saya pergi mencari jagung? Siatong tercengang. Dia mencubit wajahnya yang bulat dan berkata, kamu tidak punya hati nurani. Sebelum ibu meninggal, apakah kamu ingin mencari jagung? Terlebih lagi, Sesu paling benci anak-anak yang menangis. Bagaimana dia bisa menginginkanmu? Tidak, sayang mencibir mulutnya, Sesu mengatakan bahwa dia sangat menyukai sayang, dan juga menyukai ibu. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin tinggal bersama sayang dan ibu. Siatong adalah salah satu Zeng, kapan dia mengatakan ini denganmu? Xia Guoguai mengerutkan kening dan berpikir lama, lalu berkata, Guai tidak ingat. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Siatong menggendong putrinya, ragu-ragu untuk bertanya, berperilaku baik, apakah kamu mau hidup dengan jagung berwarna? Xia Guoguai tidak ragu-ragu selama setengah menit, dan memberikan jawaban yang sangat jelas. Siatong terkekeh, kamu gadis kecil. Kamu pasti tergoda oleh coklat dan makanan ringan jagung berwarna. Tidak, Xia Guoguai dengan patuh mengayuh kakinya dan mengungkapkan kemarahannya atas tuduhan tak berdasar dari mumi. Lalu dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius, menurutku, mumi itu hanya akan tersipu saat dia bersama Sesu. Tersipu, apakah Siatong menyentuh wajahnya? Siatong bertanya tanpa sadar, bagaimana rasanya ibu dan Gusu bersama? Ibu dan Gusu selalu galak saat mereka bersama. Bocah kecil itu menjawab dengan jujur. Siatong membelai keningnya dengan sedih, dan tiba-tiba rasa kasihan muncul dari Gu Haoran. Apakah dia benar-benar galak padanya? Dia ragu-ragu sejenak, dan bertanya, berperilaku baik, apakah kamu ingin menjadi ayahmu? Pikirkanlah, jawaban Xia Guoguai masih terus terang. Siatong hampir curiga bahwa dia telah disuap oleh Qin Muzi akhir-akhir ini, dan dia makan secara diam-diam. Mengapa? Dia tidak mengerti. Xia Guoguai berkata dengan serius, karena tidak ada ayah, hanya ada Guai di rumah yang mendengarkan kata-kata ibu. Tetapi jika kamu memiliki ayah, ibu harus mendengarkan ayah, dan kemudian ayah akan mendengarkan sayang lagi, dan akhirnya ibu harus mendengarkan sayang juga. Pada saat itu, jika kamu ingin membeli beberapa boneka Barbie, kamu dapat membeli beberapa boneka Barbie. Jika kamu ingin makan kue, kamu dapat makan beberapa kue. Jika kamu tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak, kamu tidak bisa pergi ke taman kanak-kanak.
Persen dan persen, dan persen dan persen dan. Siatong terdiam dan tersedak. Dia merasa perlu berdiskusi dengan Qin Mucai tentang pendidikan anak di masa depan besok. Keesokan paginya, Qin Mucai datang ke rumah sakit. Melihat dia baru saja bangun, dia duduk di salah satu sisi kursi, melipat kakinya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan tadi malam?" Siatong memandangnya dengan curiga dan bertanya, "Sup ekstasi macam apa yang kamu berikan padaku akhir-akhir ini?" "Dia sangat menghargaimu," Qin Muci berkata sambil tersenyum, "Pria baik sepertiku selalu menarik bagi wanita, semua umur, tahukah kamu?" Siatong mengertakkan gigi, "Kamu bisa menjadi lebih tidak tahu malu. Menurutku itu ide bagus tentang pernikahan percobaan yang kamu katakan kemarin," katanya setelah jeda. "Mungkin aku tidak membutuhkan pernikahan ini untuk saat ini, tapi aku tidak bisa dengan egois menghilangkan ketaatan dan anak di perutku." "Maksudmu, kamu setuju?" Siatong mengangguk, "Kita bisa mencobanya selama 1 tahun dulu. Jika kita rukun, kita bisa melanjutkan. Jika tidak cocok, kita bisa berpisah. Bagaimana?" "Oke, tapi," Siatong mengerutkan kening lagi, "saya pikir saya perlu berdiskusi dengan Anda tentang pendidikan yang patuh. Saya harap Anda tidak terlalu memanjakannya. Anak itu agresif. Anda harus berhati-hati untuk memanjakannya tanpa hukum. Menurutku kamulah yang tegas padaku," kata Qin sambil tersenyum. "Di permukaan, aku memiliki sifat seorang putri kecil, namun kenyataannya, aku memiliki rasa kesopanan di hatiku. Dalam banyak hal, dia lebih masuk akal dan patuh daripada yang kamu kira. Dan dia lebih bersemangat membelamu sebagai seorang ibu, daripada kamu." Siatong memandangnya dan berkata, "Itu benar-benar kebanggaan putriku sendiri." Ngomong-ngomong, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ayahku ingin makan malam bersama seluruh keluarga akhir pekan ini. Kamu bisa ikut denganku." Ekspresi Siatong membeku. Qin Hansheng harus dikatakan bahwa dia tampaknya memiliki ketakutan bawaan dan penghindaran terhadap nama ini. Bukan hanya karena cek yang menginjak-injak seluruh harga dirinya 5 tahun lalu, tetapi juga karena serangkaian tatapan mata dan sikap yang mirip dengan ejekan, sarkasme, dan penghinaan yang dia tunjukkan padanya setelah itu. Itu sangat melukai harga dirinya. Jika bisa, dia bahkan tidak ingin bertemu pria ini seumur hidupnya. Seolah menyadari keengganannya, Qin Muzi dengan lembut memegang tangannya, "Ini hanya makanan sederhana, dan aku akan berada di sana saat itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Kemarahan ayahku telah semakin menyempit selama bertahun-tahun. Kamu tidak harus mengkhawatirkannya." Siatong ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk, "Oke. Saya yakin ayah saya akan sangat senang jika saya berbicara dengan baik." Siatong tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, dan Qin Mucai telah dirawat bersamanya hari ini. Setiap hari, Niseng membawa semua barang, dokumen, dan pertemuan ke rumah sakit. Terkadang, ketika pekerjaannya banyak, ia bahkan harus berlari beberapa kali. Ketika suatu hari, Niseng lari ke rumah sakit keempat, Siatong akhirnya merasa bersalah. Dia berkata kepada Qin Mucai, yang dengan serius mengetuk laptop di sampingnya, "Sebenarnya, tidak apa-apa jika rumah sakit memiliki dokter dan perawat untuk merawat saya. Sebaiknya Anda kembali ke perusahaan. Saya tidak boleh ketinggalan kamu." Sulit bagi Niseng untuk berlarian seperti ini setiap hari. Qin Muci mencium ucapan, bahkan kelopak matanya tidak terangkat, "Biarkan dia lari." Pria itu mengetuk keyboard, pikirannya secara tidak sadar muncul pada siang hari itu di luar pengadilan. Niseng menghentikannya memasuki gambar, tidak bisa tidak membenci giginya yang gatal. Sudah waktunya dia membuat bocah bau ini menderita. Di apartemen Bauhinia, Xia Guoguo memandangi jaket kecil berlapis kapas berwarna merah muda di tangannya dan berseru dengan penuh semangat, "Bu, apakah ini untukku?" "Baiklah," Siatong mengangguk, "cepat pakai. Ayah akan datang menjemput kita sore ini." Xia Guoguo bertanya, "Kemana ayah akan membawa kita?" Siatong berjongkok dan menekan bahu putrinya, "Sayang, kita akan makan malam dengan kakekku nanti malam." "Kakek," sayang kecil mengerutkan kening, memikirkan kata benda yang belum pernah disentuhnya. Saat ibu berkata, "Kakek," apakah maksudnya, kakek Natal? Siatong tertawa, "Ini bukan Sinterklas, tapi seperti Sinterklas, mereka semua berkumis abu-abu, dan mereka semua menyukai gadis kecil yang cantik." Sayang musim panas mencium ucapan, kedua matanya berbinar, bahwa dia juga akan menjadi seperti kakek Natal, mengirim hadiah Natal sayang.
Melihat kecenderungan putrinya untuk berbicara lebih keras, Siatong merasa perlu untuk mengangkat topik itu kembali. Dia berkata, tentu saja, akan ada hadiah, jadi kamu harus mengenakan pakaian baru dan berdandan dengan baik. Ketika kamu melihatmu, kamu akan menyukainya. Kamu akan memberikan hadiah terbaik untuk anak yang paling cantik, Xia Guai. Bagus, ucapan patuh musim panas, bersemangat, kembali ke kamar, dan segera berganti pakaian. Pada jam 4 sore, Qin Mucai datang. Begitu Xia Guai melihatnya, dia berlari dengan penuh semangat, memegangi kaki celananya dan berkata, Ayah, ibu bilang kita akan menemui Sinterklas sekarang, kan? Qin Muci menjawab sambil tersenyum. Satu tangan mengangkatnya, tangan lainnya memegang tangan Siatong di belakangnya dan berkata, jangan gugup, aku memilikinya. Siatong tersenyum padanya, kamu tidak pasti gugup, aku baik-baik saja. Saat ini akhir musim dingin, dan sekarang Gunung Zuofeng tampak agak sepi, tanpa romantisme daun maple yang bergoyang di musim gugur. Cahaya hangat di jalan pegunungan menambah sedikit kehangatan di musim dingin. Setelah lebih dari 2 jam, kami tiba di Villa Zuofengshan. Segera setelah saya berhenti, seorang pelayan yang penuh hormat maju ke depan. Siatong telah berada di sini 3 kali, tetapi situasinya sangat berbeda setiap kali. Untuk pertama kalinya, dia berada di berantakan di tengah hujan, untuk kedua kalinya, dia menemani Shen Yin sebagai pengasuh, tetapi untuk ketiga kalinya, dia sebagai tunangan Qin Muzi mau. Tak mau kami merasakan perubahan dan ketidakpastian waktu. Memasuki pintu, aku melihat Qin Hansheng berdiri di ruang tamu. Adalah menipu untuk mengatakan bahwa dia tidak berubah sama sekali sejak 5 tahun yang lalu. Rambutnya sedikit beruban, dan kerutan berbintik-bintik terlihat di dahinya. Hanya saja visinya selalu ringkas dan tegas, selalu menunjukkan tekad yang mendominasi untuk membunuh. Melihat Siatong dan yang lainnya, dia mengangguk sedikit, tanpa ekspresi apapun. Qin Mucai mendorong Patu padanya dan berkata, Ayah, ini Patu. Tanpa diduga, Xia Guai, yang selalu berbicara terlalu banyak untuk menakut-nakuti orang sampai mati dan mengobrol tanpa henti di depan orang asing, tampaknya terinfeksi kejahatan hari ini. Melihat Qin Hansheng, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bahkan ketika Qin Hansheng membungkuk dan menyentuh kepala kecilnya, dia mundur, dengan ekspresi kengganan. Siatong merasa malu dan harus maju ke depan untuk bermain-main, Paman. Dia melihat orang asing sedikit demam panggung, kamu tidak peduli. Qin Hansheng mengambil kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, Paman. Bukankah kamu hanya ingin memanggilku ayah ketika kamu merencanakan semua ini dengan sengaja? Dia berkata dan kemudian berbalik ke arah restoran. Siatong Leng, Xia Guai berbalik dan menatap punggung Qin Hansheng. Qin Mucai mendekat dan memegang tangannya, tidak apa-apa. Ayahku pernah terpukul oleh bisnis Joy sebelumnya, dan kemudian dia menjadi tidak terlalu baik. Petik 2. Tidak masalah. Siatong tersenyum padanya, saya tidak peduli. Xia Guai mengusap kaki Siatong dan mengeluh, Bu, kakek ini tidak sebaik Sinterklas. Siatong menurunkan tubuhnya dan menganggukkan kepalanya tak berdaya, kamu. Cangkir dan piring yang indah, pisau dan garpu yang terbuat dari emas, dan makanan lesat. Seluruh meja penuh. Duduk di sebelah Siatong, Xiao Guai menelan seteguk air liur. Puding itu kelihatannya enak, supnya enak, dan dagingnya. Tapi kenapa kita semua tidak makan? Si kecil sayang memandang semua orang dengan aneh. Orang tua itu selalu terlihat sangat serius. Ayah sangat serius, bahkan ibu, juga sangat serius. Kemurungan kecil sayang, menutupi perut kosong, wajah kecil kerut pahit. Ya tidak, dia tidak bisa menahannya. Xia Guai diam-diam mengulurkan tangan kecil Rou Dudu, siap mengambil daging untuk dimakan. Tanpa diduga, Siatong, yang berada di sampingnya, telah mengetahui semua pikirannya dengan cermat dan memutar tangan di kakinya. Xia Guai melolong kesakitan, Dia berdiri di bangku dan dengan marah menuduh, Bu, mengapa ibu menarikku? Siatong merasa malu dan menariknya, duduk, cepat duduk. Qin Hansheng melirik mereka, dan matanya dingin. Tepat pada saat ini, pengurus rumah tangga sudah datang dan berkata, Tuan Mudayu berkata dia sedang tidak enak badan, jadi dia tidak akan turun untuk makan malam. Omong kosong, Qin Hansheng berkata, jarang sekali saudaranya pulang. Dia merasa tidak nyaman lagi. Apakah dia tidak punya kekuatan untuk turun ke bawah? Pergilah lagi. Qin berkata,
Lupakan saja, ayah. Setelah bekerja di NES, Mo menjadi sangat sibuk. Mungkin dia benar-benar merasa tidak nyaman. Aku akan menemuinya setelah makan malam. Mendengar kata-kata itu, amarah Qin Hansheng mereda dan berkata, baiklah, ayo kita makan malam dulu. Xia Guoguai akhirnya sampai pada kata, makan, dan meneteskan air mata. Berdiri di kursi dengan kaki dan tangan pendek terentang, dia siap untuk menjepit kuku besar yang direbus dan gemuk di ujung meja yang paling jauh. Xia Tong tidak bisa melihat tingkah laku putrinya. Dia mendengus. Tanpa diduga, dia tidak memberikan seekor burung sama sekali. Dia terus mengeluarkan air liur di atas minyak yang berminyak sepotong. Qin Muci terkekeh dengan suara rendah, berdiri dan memasukkan lengan kukunya ke dalam mangkuknya. Beritahu ayah apa yang ingin kamu makan, dan ayah akan memotongkannya untukmu. Xia Guoguai sedang memegang mangkuk, dan matanya menyempit sambil tertawa. Dia sangat patuh dan berkata, terima kasih ayah, ayah adalah yang terbaik. Batuk, Xia Tong hampir tersedak dengan seteguk air. Qin Hansheng tiba-tiba bertanya, kapan kamu akan mendapatkan menikah? Kita sedang membicarakan bulan depan, kata Qin. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Qin Hansheng sedikit tidak senang. Qin Muci melihat ke arah Xia Tong dan berkata, kami tidak ingin menunda terlalu panjang. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, perut Tong Tong akan muncul dan itu tidak akan mudah dilakukan. Petik 2. Saya pikir lebih baik memutuskan apakah akan menikah atau tidak setelah mengetahui apakah bayinya laki-laki atau perempuan dalam beberapa saat bulan. Qin Hansheng tiba-tiba berkata dengan lemah. Bang! Sendok di tangan Xia Tong tergelincir dan jatuh ke dalam sup, memercikkan sedikit air. Dia berdiri dan berkata, maaf, maafkan aku. Segera seorang pelayan maju untuk mengganti peralatan makan kotor untuknya. Qin Hansheng memandangnya dan mengejek, hal kecil bisa membuat panik menjadi keributan seperti itu. Ayah, Qin Muci tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya agak mendalam, saya menyebutkan pernikahan dengan Xia Tong. Aku ingin menikahinya, bukan karena fengsi, bukan karena ketaatan, tapi karena aku mencintainya, aku ingin bersamanya, aku ingin tinggal bersamanya. Jadi saya harap Anda bisa memberinya sedikit rasa hormat, meskipun itu hanya untuk wajah putranya. Xia Tong menatapnya, sedikit terkejut. Dia hanya berkata dia mencintainya. Apakah Qin Mucai mencintainya? Langkah, injak. Pada saat ini, di belakangnya terdengar langkah kaki yang tajam, sebuah suara yang tidak jelas dan tidak ringan untuk disisipkan. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak datang untuk sementara waktu, sangat sibuk. Xia Tong berbalik dan ternyata adalah Qin Mu. Anak laki-laki itu mengenakan pakaian olahraga abu-abu muda, tinggi dan ramping. Sudut mulutnya adalah senyumannya yang langka, tapi juga senyuman yang dibuat-buat. Saya tidak melihat orang lain. Aku duduk. Melihat dia datang, Qin Hansheng segera melupakan sindirannya pada Xia Tong. Dia menepuk pundaknya dan berkata, ada apa? Bahkan kakak dan calon ipar perempuanmu pun tidak. Qin Muri menundukkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku lupa menutup jendela ketika aku pergi tidur terakhir kali, malam. Aku masuk angin di malam hari. Aku sakit kepala dan demam. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar kalau demam dan sakit kepala. Qin Hansheng berkata dengan suara yang dalam, setelah makan malam, saya akan membiarkan Dr. Ning menunjukkannya kepada Anda. Tidak, ayah, aku baru saja meminum obatnya. Sekarang sudah baik-baik saja. Qin Mubi mengangkat kepalanya dan melirik yang lain. Ketika dia melihat ke arah Xia Tong, dia berhenti sejenak, agak tajam. Kemudian, sambil memegang mangkuk, dia mengisi semangkuk sup kerang seafood dan berkata, oke, ayo kita lanjutkan makannya. Ada momen harmoni di atas meja, Xia Tong juga hendak menundukkan kepalanya untuk makan. Di samping Xia Guai, dia tidak jujur. Tiba-tiba, dia bergegas menuju mangkuk Xia Tong dan berkata, Bu. Aku mau sup, titik, jangan sia-siakan. Dengan patuh mengangguk dengan sendok, mata bulat tetapi terus-menerus melihat ke arah yang berlawanan dengan Qin Mu. Melihat bahwa dia menyesap dengan sendok, dia terlalu sibuk untuk menyesapnya. Ketika dia menyesap lagi, dia juga menyesap. Mata kristal, penuh tawa. Aku pantas mendapatkannya, meskipun aku tidak melihat Santa. Yang baik hati malam ini, aku bertemu dengan saudara laki-lakinya yang tampan yang memikirkannya siang dan malam. Senang sekali. Setelah meminumnya sup, Qin Mu Pei mengulurkan sumpitnya dan mencoba mengambil ikan cod goreng di piring tidak jauh.
Xia Guoguai melihat ini, juga buru-buru mengambil sendok untuk mengikutinya. Piring itu terlalu jauh untuk dijangkau, jadi dia naik ke atas meja. Qin Musuan mengangkat kepalanya, dan sejauh yang dia bisa lihat, dia menghadapi wajah bulat kecil. Dia memandang dirinya sendiri dengan bodoh dan tertawa, hei, hei. Dia menjabat tangan dan sumpitnya jatuh. Sayang tidak tahan dengan putrinya yang begitu nakal, Siatong memegangi pantatnya dengan tangan, maukah dia Zuan duduk di bangku? Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Xia dengan patut tidak memperhatikannya, dan menatap Qin Mulele. Qin Mulei sangat kedinginan sehingga dia tidak nafsu makan. Dia hanya meletakkan sumpitnya dan berkata kepada pelayan di sampingnya, pergilah ke gudang anggur untukku dan ambilkan sebotol Lafite dari tahun 1989. Qin Hansheng mendengar kata-kata itu, tidak senang, berkata, karena tubuh tidak nyaman, kurangi minum minuman itu, minum teh panas dan sebagainya. Ayah, aku akan minum sedikit saja. Setelah beberapa saat, pelayan membawakan anggur merah yang diinginkan Qinmu. Dia menuangkannya ke dalam cangkir untuknya dan menyerahkannya padanya. Xia Guoguai, yang bertolak belakang, menatap penasaran pada saudara impiannya, Suai, dan meminum minuman ungu merah ke dalam perutnya. Dia mengeluarkan air liur. Dia menarik lengan baju Siatong dan berkata, Bu, aku ingin meminumnya. Dia menunjuk botol anggur merah di tangan Qinmu. Siatong mengikuti pandangannya, dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah dan kesal, Nak, minum anggur apa? Selamat makan saja. Petik 2. Aku ingin minum. Orang-orang tampan itu sudah meminumnya. Saya ingin minum yang sama dengan pria tampan. Dengan itu, rasanya seperti menangis dari pinggang yang dirugikan. Qin Hansheng memandang kedua orang itu beberapa kali, dengan ketidaksenangan yang jelas di matanya. Tubuh samping Siatong, menekan bahu putrinya, suara yang bagus dan semangat yang baik berkata, benda itu adalah orang dewasa minum, anak-anak tidak bisa minum, kalau tidak akan menjadi konyol. Tanpa diduga, dia tidak mau melakukannya sama sekali. Begitu dia membalikkan mulutnya, dia siap menangis. Sebaliknya Qin Musuan, diam-diam membungkuk sudut mulutnya, Siatong menyentuh matanya, melihat ke masa lalu, satu matanya melihat ekspresi Schadenfreude yang jelas di mata hitamnya. Dia melakukannya dengan sengaja. Jika kamu ingin minum, biarkan dia minum. Qin banyak, tiba-tiba aku berkata, lalu membisikkan sesuatu kepada pelayan lainnya. Setelah beberapa saat, pelayan itu membawakan sebotol anggur merah yang sama lagi. Siatong mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu terbiasa dengannya, bagaimana jika dia mabuk? Tidak apa-apa, dia mencubit tangannya, saya terukur. Pelayan itu menuangkan segelas penuh ke gelas di depan Xia Guai. Setelah menuang, Xia Guai segera menyesapnya. Manis, asam, rasanya familiar Xia Guai menyesapnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menyesapnya lagi. Itu lezat. Bagaimana Anda bisa menggaruk kepala seperti ini? Siatong melihat putrinya terlihat kecanduan minuman, mau tidak mau ingin mengeluarkan cangkirnya. Tapi Qin Mucai mendekat ke telinganya dan berkata dengan suara rendah, itu minuman bersoda. Siatong menoleh dan menatapnya. Akhirnya dia tertawa bahagia. Pada saat ini, lawannya Qin Musuan berdiri, suaranya dingin, tanpa ekspresi berkata, aku kenyang, pertama-tama. Apakah cukup makan sedikit saja? Qin Hansheng tidak nyaman untuk bertanya, benar-benar tidak perlu Dr. Ning naik untuk melihat. Anda, kali ini, Qin Murin mengabaikannya dan naik ke atas sendirian. Setelah makan malam, 4 orang duduk mengelilingi ruang tamu dan menonton TV. Xia Guoguai, bertentangan dengan formalitas dan kegelisahan saat pertama kali datang ke sini, menjadi sangat berisik. Untuk sementara, mereka menampilkan tarian yang mereka pelajari di taman kanak-kanak. Untuk sementara, mereka memegang paha Qin Hansheng dan menceritakan lelucon. Untuk beberapa saat, mereka melompat ke belakangnya dan memukul punggungnya dengan datar. Pada akhirnya, Qin Hansheng terhibur olehnya, dan suasana menjadi lebih harmonis. Siatong adalah putri akting yang keras, membuat Leng-Leng, cewek ini bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikan makan seperti orang yang berubah? Setelah duduk bersamanya selama lebih dari 1 jam, Siatong menoleh ke Qin Mucai dan berkata, saya ingin pergi ke kamar mandi. Haruskah aku mengantarmu? Tidak lagi. Siatong berkata, kamu temani aku dan pamanku. Aku tahu di mana itu. Yah, kembalilah lebih awal. Siatong berdiri dan naik ke atas.
Menurut ingatan sebelumnya, segera ditemukan kamar mandi. Setelah merasa nyaman, dia menyusuri koridor menuju tangga dan hendak turun. Sepasang tangan dalam kegelapan tiba-tiba keluar, menyapu pinggangnya dan menariknya ke sudut tangga. "Kamu," Xia Tonggang ingin membuka mulut untuk berteriak, tetapi mulutnya tersumbat. Aroma sejuk yang unik dari masa muda datang melalui cahaya di koridor. Xia Tong melihat Qin Mubi di depannya mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Wu Mo malas dan menunjukkan senyuman jahat padanya. Dengan baik, Xia Tong meronta, tapi dengan mudah ditahan olehnya. Dia melepaskan tangan yang menutupi mulutnya, tersenyum agar cerah, tapi orang yang melihatnya ketakutan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xia Tong memarahi dengan marah. "Tidak apa-apa, hanya ingin bertukar perasaan dengan adik iparku." Matanya perlahan turun dan tengkurap, "Kudengar kamu sedang mengandung anak saudara laki-lakiku. Biarkan aku pergi, atau bagaimana denganmu?" Dia bertanya, "Apakah kamu ingin menuntutku di depan saudara laki-lakiku? Apakah kamu pikir dia akan membela saudaraku? Atau apakah kamu seorang wanita yang tidak bisa diabaikan?" Petik 2. Tapi itu hanya kesenangan ikan dan air. Apakah kamu pikir dia ingin menikahimu karena dia mencintaimu? Jangan terlalu asmara, aku terlalu bertanggung jawab untuk menikahimu demi anak-anakku. Apa bedanya, kamu dan nyanyian aslinya? Bagaimana jika aku dan dia mendapatkan apa yang kita butuhkan? Xia Tong berkata, "Bukan giliranmu yang memberi arahan, kan? Siapa anak-anak itu?" Qin Musuan marah dan tangannya kembali ke belakang, kekuatan dengan kerutan Xia Tong yang besar dan menyakitkan. "Aku menyuruhmu untuk meninggalkan adikku segera setelah kamu tahu lebih baik, kalau tidak aku tidak menjamin bayimu akan lahir dengan lancar." Ada bekas darah di matanya. Setelah beberapa saat yang aneh, wajahnya menjadi pucat. Xia Tong menatap matanya, entah kenapa, tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Mengapa pemuda ini selalu terlihat bersemangat dan marah saat melihatnya bersama Qin? Memikirkan masa lalu, sebuah ide luar biasa terlintas di benaknya. "Apakah, Xia Tong?" Terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari situ. Itu adalah Qin Mucai. Kemudian, selangkah demi selangkah menuju posisi mereka saat ini, Xia Tong bisa merasakan ketegangan dan ketegangan pemuda di depannya. Dalam kegelapan, Xia Tong menggelengkan kepalanya ke arahnya, mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apa yang baru saja dia lakukan. Anak laki-laki itu ragu-ragu sejenak, lalu melepaskannya. Mendapat kebebasan Xia Tong untuk menggosok rasa sakit di antara pergelangan tangannya, ini baru saja berjalan keluar dari sudut. Qin Muci mengangkat kepalanya dan melihatnya. Sekilas, dia berjalan cepat ke arahnya dan bertanya, "Bagaimana kamu sampai di sini?" Xia Tong tersenyum malu, "Ini terlalu besar, untuk sementara aku tidak memperhatikan kehilangannya." "Apakah itu?" Dia memandangnya dengan sedikit keraguan. Xia Tong memegang lengannya dengan perasaan bersalah dan berkata, "Berhenti bicara. Ayo turun dulu, kita berdua pergi. Kamu akan merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, gadis kecil kita sangat berisik, jadi dia menang aku hanya mengganggu ayahku untuk bermain catur terbang bersamanya." Xia Tong tertawa, "Bisakah ayahmu memainkan mainan catur kekanak-kanakan seperti itu?" "Belum lagi, ayahku dulu hanya bermain catur dan pergi. Dia sedikit menyukai area ini." Tiba-tiba dia berhenti dan memandang ke samping padanya. Xia Tong mengangkat rambutnya yang kaku karena tindakannya yang tiba-tiba, "Ada apa?" Dia menundukkan kepalanya. "Wajahmu sangat putih. Mungkin terlalu dingin." Xia Tong dengan santai mengemukakan alasannya, tapi itu tidak bisa diandalkan, karena pemanas di setiap sudut villa sangat memadai. Alasan yang sangat buruk, dia mempercayainya. Telapak tangan besar pria itu menariknya untuk digantung di sisi tubuh, beberapa tangan yang sunyi, Wu meletakkan di telapak tangan, perlahan-lahan menggosok. Berulang kali, dengan lembut, perlahan dia akan menggosok kembali ke suhunya. Itu tindakan yang bodoh dan idiot, namun ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Xia Tong tercengang. Setelah beberapa saat, dia menjerat tangan kanannya yang hangat dan memasukkannya ke dalam sakunya, "Bukankah sekarang dingin?" Matanya sedikit masam, Xia Tong tidak membuka wajahnya, memandangi bagian atas kepala bayangan kuning muda, dengan lembut, Dia berjalan di sampingnya, menutupi tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan menginjak bayangannya sendiri saat dia berjalan, tapi yang dia injak selalu bayangannya. Karena bayangannya tumpang tindih dengan bayangannya. Sebagaimana ia dilahirkan,
ia tidak akan pernah terpisah.